wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, bapak-bapak, ibu semua seluruh Indonesia. Selamat bergabung di kelas online webinar pada hari ini. Kelas webinar kita ini akan membahas tentang sharing pengalaman selama menjadi PPK. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita untuk sharing bersama Bapak Rudi Suhendra SE. Bapak Suhendra ini pernah menjadi PPK di Kementerian Agama. Mungkin saya persilakan langsung saja Pak Rudi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan penggiat PBJ ya, di seluruh Indonesia yang hadir di dalam kelas online webinar ini. Saya pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rudi Suhendra ya, seperti yang Bapak Ibu lihat. Saya selaku PPK di Kementerian Agama, kebetulan PPK di SBSN ya di tahun 2019 ini ya. Ada beberapa paket yang saya tangani, pembangunan gedung ya, ada juga paket-paket pengadaan mebler ya, katalog dan lain-lain. Dan ini menjadi pengalaman bagi saya, dan sebelumnya juga menjadi staf PPK di beberapa lokasi ataupun beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah ada beberapa hal yang akan saya bagi. Terima kasih saya sampaikan pertama kali untuk rekan-rekan di LPKN yang menyelenggarakan ini, terutama kepada Bapak Andi Zabur Rahman dan Mas Hendro selaku moderator kali ini, dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Kakanwil Kemenak Prof Kalbar yang memfasilitasi kegiatan ini juga ya. Kebetulan saya berada di ruang kerja saya, ruang di Kanwil Kemenak Prof Kalbar. Terima kasih kepada Pak Ridwan Shah. Saya akan memulai ya, pertama tentang sharing ini. Saya coba memulai apa sih yang menjadi tugas dan pokok fungsi PPK, dan siapa PPK itu ya, dan apa saja kendala ataupun keuntungan yang kita dapat selaku PPK. Nanti Bapak Ibu bisa interaktif ya di webinar ini ya. Saya memulai tentang definisi PPK. Definisi PPK di sini adalah pejabat ya, pejabat. Jadi notabene-nya adalah pejabat yang diberi kewenangan. Jadi ada wewenang yang diberikan ya oleh PA ataupun KPA. Kebetulan saya selaku PPK di Kementerian Agama berarti diberi wewenang oleh Menteri Agama ataupun Kakanwil ya selaku KPA di Kementerian Agama untuk mengambil keputusan. Jadi ada putusan yang bisa saya ambil ya selaku PPK dan Bapak Ibu selaku PPK, dan atau melakukan tindakan. Jadi ada putusan dan tindakan. Nah, kalau keputusan itu bisa misalnya memutuskan untuk mengangkat tim teknis misalnya. Tindakan, nah tindakan ini bisa saja tindakannya yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Jadi selaku PPK dengan tanda tangan PPK saja ya, kita dapat mengeluarkan pengeluaran ataupun anggaran belanja negara ataupun daerah. Nah, oleh karena itu, setiap tindakan kita, ya, tanda tangan misalnya berita acara serah terima, berita acara pembayaran, nah itu mengakibatkan pengeluaran negara. Oleh karena itu, ya PPK harus punya kompetensi ya, kompetensi dalam melaksanakan tindakan ini. Nah, oleh karena itu, karena berakibat ada pengeluaran negara, tentu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa saja tanggung jawabnya nanti kita bahas. Nah, sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, ya, teknis dan finansial ataupun biaya. Jadi administrasi, teknis dan pembiayaan. Nah, PPK ini dimulai dari tahapan perencanaan ya, tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kita coba lihat ya. Ada 15 poin ya tentang tugas dan pokok kewenangan PPK di sini ya yang saya rangkum. Contohnya ya, nomor 1 adalah menyusun perencanaan pengadaan. Jadi selaku PPK sudah terlibat dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
Nah, ini penyusunan perencanaan pengadaan barang dan jasa ini ya dimulai dari kita dilibatkan oleh pihak-pihak untuk mengkaji ataupun mereview tentang RUP ya, rencana umum pengadaan. Di sana PPK juga berperan aktif ya dalam menetapkan sasaran perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua ya, selaku PPK ya, saya menetapkan spesifikasi teknis ya. Misalnya spek barang dan jasa yang akan kita laksanakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ini untuk penyusunannya, penyusunan spek teknis boleh siapa saja, tetapi yang diberikan tugas ya, diberikan tugas ataupun dalam penugasan untuk menyusun spek. Dan yang penting adalah yang menetapkannya tetap adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Ada dua terminologi ya yang kita harus pahami tentang PPK ini, karena ada satu terminologi PPK adalah pejabat penandatanganan kontrak. Nah, ini pejabat penandatanganan kontrak ini adalah PA ya, KPA dan pejabat pembuat komitmen. Tetapi yang kita bahas di sini adalah tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen ya. Ada lagi selain spek teknis adalah KAK ya, kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja ini kita laksanakan biasa di konsultan ya untuk kerangka acuan kerja. Yang nomor 3 ya, kita menetapkan rancangan kontrak. Nah, ini banyak ya tentang rancangan kontrak yang kita bahas ya, disesuaikan dengan peraturan ya. Peraturannya, regulasinya adalah peraturan LKPP ya nomor 9 tahun 2018 ya, tentang pemilihan penyedia barang dan jasa. Ada standar dokumen pemilihan di situ yang diterbitkan oleh LKPP ya, baik untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi yang non konstruksi ya. Khusus jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi diatur oleh Permen PU nomor 7 tahun 2019. Nah, rancangan kontrak ini bisa kita adopsi dari berbagai SDP ya, ataupun standar dokumen pemilihan, standar dokumen pengadaan. Kita bisa melihat rujukan di SDP LKPP ataupun SDP PU. Tinggal kita lihat saja kegiatan kita ya, kegiatan kita ini menggunakan barang dan jasa seperti apa ya. Misalnya pembangunan gedung, berarti kalau pembangunan gedung kita merujuk kepada Permen PU nomor 7 ya. Kalau misalnya jasa konsultansi perencanaan, ya, review desain, MK, manajemen konstruksi, itu berarti kita melaksanakannya, mengadopsinya melalui rancangan kontrak yang diterbitkan oleh Permen PU 7 tahun 2019. Karena ini kontrak pemerintah. Dan yang lain seperti barang, jasa lainnya bisa kita adopsi melalui per LKPP nomor 7 ya tahun 2018. Ada di dalam rancangan kontrak ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Rancangan kontrak ini banyak sekali yang hal-hal ataupun pernak-perniknya ya, dari menetapkan kontrak ini seperti apa sih ya. Kontrak bisa misalnya lumsum ya, ada kontrak harga satuan, ada gabungan lumsum harga satuan, ada kontrak waktu penugasan. Jadi banyak ya. Jadi kita harus memilih salah satu tentang rancangan kontrak ini ya. Terus ada lagi tentang pembiayaan ya, ada menetapkan uang muka nantinya ya, ataupun besaran uang mukanya seperti apa. Dan yang keempat ya, di sini kita menetapkan HPS, selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan ya, harga perkiraan sendiri. Tentunya harga perkiraan ini berdasarkan riwayat HPS yang kita susun. Nah, menetapkan HPS ini memang banyak dasarnya, nanti kita bahas juga di item-itemnya seperti apa sih kita menetapkan besaran HPS ini ya, dan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menetapkan besaran HPS. Yang kelima adalah menetapkan besaran uang muka ya. Uang muka kerja ya, yang tentunya uang muka kerja ini diberikan ataupun tidak. Kalau diberikan, berapa nilainya. Nah, untuk menetapkan besaran uang muka untuk usaha kecil ya, usaha kecil
itu besaran uang mukanya maksimal sampai dengan 30%. Ya. Sampai dengan ya, jadi maksimal sampai dengan 30%. Ini tergantung tindakan ataupun keputusan PPK nih, karena diamanahkan ya, kepada PPK. Ada lagi untuk jasa konsultansi dan usaha non kecil, usaha besar ataupun usaha menengah, itu besarannya maksimal sampai dengan 20%. Nah, oleh karena itu ya, keputusan kita lah selaku PPK menetapkan memberikan uang muka ataupun tidak, dan menetapkan besaran uang muka senilai berapa ya. Nah, ini dicantumkan di dalam rancangan kontrak ya. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Jadi jadwal kegiatan juga bisa dilaksanakan perubahan. Perubahan-perubahan ini ya tentunya ada dasar-dasarnya ya. Mengapa dirubah ya, dilakukan reschedule ya. Ini harus ada dijelaskan juga untuk pengusulan perubahan jadwal kegiatan. Tetapi ada jadwal-jadwal kegiatan yang mengikat nih. Contohnya ya, Bapak Ibu bisa kalau misalnya di Kementerian di pendidikan seperti di Kementerian Agama ada ujian madrasah, ujian akhir madrasah ya, UMBN. Jadi kalau seperti misalnya di sekolah-sekolah di dinas pendidikan itu ada misalnya ujian akhir sekolah. Nah, ini jadwalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadwalnya kapan sudah ditetapkan. Nah, itu tidak bisa lagi dilaksanakan perubahan. Ada lagi seperti pemilu kemarin ya, pemilu tanggal 17 April. Jadi sudah ada jadwal kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya. Jadi untuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya melalui keputusan pemerintah, maka hal-hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kecuali ada perubahan jadwal dari pemerintah itu sendiri. Yang ketujuh adalah menetapkan tim pendukung. Yang kedelapan adalah menetapkan tim ataupun tenaga ahli. Nah, tim pendukung ini adalah tim yang mendukung pelaksanaan kegiatan PPK. Bisa saja rekan-rekan selaku PPK menetapkan tim, misal tim penyusunan HPS ya. Jadi nanti yang menetapkannya adalah PPK itu sendiri. Yang kedelapan adalah menetapkan tim ataupun tenaga ahli. Nah, tim ataupun tenaga ahli yang dapat membantu PPK. Jadi bisa saja juga PPK menetapkan tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Nah, hal-hal ini dalam rangka tim pendukung ataupun tim ataupun tenaga ahli ini dalam rangka untuk membantu tugas pokok dan kewenangan PPK. Tetapi keputusan hasil akhirnya ya tetap ada di PPK. Tim pendukung ataupun tenaga ahli hanya memberikan masukan ataupun rekomendasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK. Poin akhirnya tetap ada di PPK. Yang kesembilan ya, PPK juga terlibat dalam melaksanakan e-purchasing ataupun belanja melalui e-katalog ya. Untuk nilai yang di atas 200 juta. Jadi minimalnya 200 juta ke atas ya. Kalau sampai dengan 200 juta itu masih menjadi wewenang pejabat pengadaan dengan PPK ya. Jadi kalau e-purchasing yang di atas 200 juta ini memang sudah menjadi kewenangan PPK. Ada beberapa kegiatan yang saya tangani tentang e-purchasing yang di atas 200 juta. Contoh misalnya pengadaan mebler ya, mebler di beberapa madrasah seperti MTS Negeri 2, karena ini sharing ya, sharing pengalaman. Jadi yang sudah saya laksanakan ya, melaksanakan e-purchasing. Jadi kita sudah memesan barang ya melalui e-purchasing, dan kontraknya ataupun surat pesanannya sudah kita laksanakan, dan kita tinggal menunggu saja barang tersebut hadir di lokasi. Dan sekarang prosesnya, informasinya sudah dilakukan pengiriman. Jadi sudah, kita tinggal menunggu saja. Nah, untuk e-purchasing ini ya kita belanja tentunya melalui e-katalog LKPP ya. Jadi Bapak Ibu yang selaku PPK, kalau pengadaannya melalui e-purchasing,
di dalam penyusunan perencanaan pengadaannya juga menyebutkan ya di dalam RUP-nya ya, menyebutkan bahwa belanja ini melalui purchasing. Ya. Jadi kalau misalnya belanjanya masih dalam RUP-nya masih pelaksanaan melalui tender cepat ataupun tender ataupun pengadaan langsung, ini tidak bisa. Jadi kita harus melaksanakan perubahan terlebih dahulu. Nah, selaku PPK juga, estafet menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa ataupun SPPBJ ini. Jadi SPPBJ ini adalah estafet dari pelaksanaan dari pemilihan penyedia oleh si Pokja ya ataupun pejabat pengadaan. Nah, Bapak Ibu kalau selaku PPK dalam menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa tentunya melewati tahapan-tahapan yang telah disampaikan oleh Pokja pengadaan ya ataupun Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Dan ini tentunya kita melihatnya dari summary report ya, laporan ataupun berita acara hasil tender yang diterbitkan disampaikan oleh pejabat pengadaan ataupun Pokja ya. Kalau di pejabat pengadaan berita acara hasil pengadaan langsung. Kalau di Pokja berita acara hasil seleksi ataupun berita acara hasil tender. Nah, SPPBJ ini adalah awal mutasinya lah, mutasi dari ranah Pokja ke PPK ya awalnya. Jadi setelah dipilih oleh Pokja ya dan habis masa sanggah ya, setelah habis masa sanggah banding kalau misalnya untuk pekerjaan konstruksi ya, setelah ada jawaban sanggah ya, jadi akhirnya dilimpahkan lagi kepada PPK untuk menetapkan ataupun membuat surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Tahapannya adalah PPK melakukan rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Kemarin sudah ada ya materi tentang rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Tapi nanti kita akan membahasnya sekilas. Bagaimana teknisnya. Oke, yang ke-11 ya, menyusun perencanaan pengadaan. Ini keliru nih saya, slide-nya. Ya. Mengulang ya. Oke, kita lanjut yang keuntungannya ya. Keuntungan yang dapat saya rasakan selaku PPK ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan ya keuntungan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan menjadi PPK. Saya merasa selaku PPK dapat berkontribusi ya secara aktif dalam pembangunan negara. Karena dengan tindakan tadi, dengan keputusan dan tindakannya ya, PPK dapat berkontribusi ya. Ada hasilnya, ada wujudnya. Misalnya pengadaan mebler tadi ya. Oh, alhamdulillah gitu, bahwa madrasah ataupun sekolah ataupun kantor ya dapat dinikmati ya terhadap hasil dari belanja kita ya. Walaupun menggunakan uang negara, tapi dengan tanda tangan kita, dengan keputusan kita ya, itu dapat dirasakan kebutuhannya oleh rekan-rekan kita ataupun masyarakat seperti itu. Yang kedua adalah menambah ataupun memberikan ilmu pengetahuan atau sudut pandang baru dalam dunia birokrasi. Jadi banyak nih tentang memberikan pengetahuan baru ataupun sudut pandang baru dalam dunia birokrasi karena kita berhubungan selaku PPK ini posisinya sentral ya, berhubungan dengan PA ya, berhubungan dengan KPA, berhubungan dengan PPSPM ya. Kalau PPSPM kebetulan di Kementerian Agama seperti di Kanwil di sini. Saya bagi pengalamannya dengan Kabak TU. Ya. Jadi birokrasinya kita ini. Dan bukan hanya di internal ya, kita juga berurusan dengan APH ya, dengan auditor ya, dengan dinas ataupun SKPD yang lainnya yang memang kita menambah pengetahuan lah. Ada urusan-urusan ataupun silaturahmi yang kita jaga dalam rangka mensukseskan pembangunan negara ini ya.
Contoh misalnya kalau di konstruksi kita berurusan dengan rekan-rekan di Dinas PUPR ya, dalam meminta misalnya pengolah teknis ya, seperti itu. Ada kita minta juga bantuan dengan TP4D ya, Kejari ataupun Kejati ya, seperti itu. Ada kita minta bantuan telaah misalnya dari rekan-rekan auditor ataupun rekan-rekan APIP, inspektorat misalnya. Jadi banyak birokrasi yang kita jalani ya dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Itu keuntungan menjadi PPK. Jadi lebih banyaklah kita berkomunikasi. Ada mendapatkan honorarium ya, honorarium di sini. Ini kurang tulisannya, Bapak Ibu, nanti bisa kita edit ya. Mendapatkan honorarium tambahan. Dengan pekerjaan kita ya, selaku PPK, tentunya negara membiayai kita ya, membiayai kita. Tanggung jawab sudah diserahkan ya, dan rezekinya ditambah. Ya. Jadi resikonya dibagi oleh negara ya, rezekinya juga ditambah oleh negara. Nah, untuk honorarium, besaran honorarium ini diatur oleh Kementerian Keuangan. Jadi berapa pagu yang kita kelola ya, ada standarisasi yang didapatkan oleh kita ya, mendapatkan honorarium. Dan yang keempat adalah berkontribusi secara nyata untuk masyarakat. Jadi kontribusi kita ya selaku PPK ya, dalam pembangunan negara ini ya nyata karena dapat dilihat hasilnya ya, hasil serah terima barang dan jasanya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya kalau di Kementerian Agama banyak seperti KUA ya, KUA itu pusat layanan juga, pusat layanan untuk masyarakat. Ada juga pembangunan layanan haji umrah terpadu ya. Nah, itu layanan haji. Jadi kita bangun layanan haji ya, pusat layanan haji dan masyarakat dapat menikmatinya untuk berkonsultasi ya, untuk mengetahui tentang haji seperti apa ya. Ada pembangunan PTSP kalau di Kementerian Agama. Pembangunan PTSP ini pelayanan terpadu satu pintu. Jadi dapat juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi banyak hal-hal yang memang setelah kita bangun ataupun kita laksanakan, kita adakan ya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kontribusinya nyata untuk masyarakat. Nah ini yang dapat saya rangkum keuntungan menjadi PPK. PPK ya, PPK dalam menyusun HPS berdasarkan apa saja nih ya, PPK menyusun HPS. Nah, karena HPS ini harga perkiraan, tentunya ada harga dasar yang memang menjadi acuan dari PPK. Nah, ini adalah hasil perkiraan biaya ataupun RAB yang disusun oleh tahap perencanaan pengadaan ya. Bisa saja rekan-rekan dari kalau misalnya konsultan konstruksi itu bisa menyusun namanya engineering estimate ya ataupun EE. Nah, di PPK menetapkannya sebagai OE dan bisa juga melakukan evaluasi terhadap EE itu. Jadi kita bisa ataupun kita minta bantu tadi karena HPS ini kan dihitung secara keahlian. Nah, kalau kita tidak ahli maka kita bisa meminta bantuan ya kepada ahli. Kita tidak paham tentang bagaimana sih menyusun jasa lainnya misalnya. Seperti misalnya pengadaan untuk cleaning service misalnya, seperti apa. Jadi kita bisa minta bantu rekan-rekan yang sudah pernah menyusunnya ataupun kita bisa juga melihat kontrak-kontrak sebelumnya. Jadi kita bisa ya untuk menyusun hal-hal tersebut. Yang kedua adalah pagu anggaran. Nah, pagu anggaran juga menjadi patokan ya yang tercantum dalam DIPA ataupun DPA. Atau untuk proses pemilihan dilakukan sebelum penetapan DIPA ataupun DPA. Jadi ada HPS yang disusun ya sebelum DIPA itu berlaku ya. Misalnya kan masa berlakunya dari 1 Januari nih untuk tahun anggarannya. Untuk 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, tendernya misalnya ataupun seleksinya dilaksanakan melalui Pradipa ataupun Pradpa. Jadi kita dapat melaksanakan tendernya ya. Tentunya sebelum pelaksanaan tender oleh Pokja ataupun oleh
ULP, UKPBJ, nantinya PPK harus menyusun HPS-nya. Nah, HPS yang diperkirakan harus di bawah dari DIPA ataupun nilai pagu DIPA yang disahkan ataupun ditetapkan. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang pernah kita laksanakan, ya, pernah saya dampingi juga selaku tenaga ahli. Kita mendampingi, ternyata pagu anggarannya misalnya 900 nih di dalam pelaksanaan tender, ya. Ternyata waktu DIPA-nya disahkan nilainya kurang 800 juta misalnya. Jadi ada yang berkurang. Kalau lebih mungkin mudah ya kita melaksanakan kontraknya. Nah, kalau kurang nih kita harus ada perlakuan-perlakuan yang memang harus kita ambil keputusan selaku PPK. Bisa saja melaksanakan kontrak ataupun tidak melaksanakan kontraknya. Nah, hasil review perkiraan biaya, ya, ataupun RAB ini termasuk komponen keuntungan. Jadi sudah dihitungkan komponen keuntungan. Jadi dalam menyusun HPS, ya, PPK itu memperhitungkan nilai ataupun besaran keuntungan yang akan diterima oleh penyedia. Dan biaya tidak langsung ataupun overhead dan PPN. Jadi setiap nilai total HPS yang dihasilkan, ya, sudah memperhitungkan keuntungan, overhead dan PPN itu sendiri. Nah, di sini PPK dapat menetapkan tim ataupun tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. Jadi sifatnya hanya memberikan input dalam penyusunan HPS, dan PPK lah yang akan memutuskan ataupun menetapkan besaran HPS-nya. Seperti itu, ya. Apa saja sih data ataupun informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS, ya? Nah, ini dalam penyusunan HPS, ya, Bapak Ibu selaku PPK dapat melihat harga pasar. Saya selalu melihat harga, ya, harga pasar setempat, yaitu harga barang dan jasa yang ada di lokasi, ya. Tentunya pada saat pengadaan, ya, pada saat pengadaan barang dan jasa, ya. Karena ada umurnya nih HPS nih. HPS ini umurnya 28 hari kerja, ya. 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Nah, jadi kita harus menghitung. Kalau misalnya sudah lewat 28 hari kerjanya, maka kita akan mereview ulang, ya, selaku PPK, ya, ataupun Pokja nanti menyampaikan untuk melaksanakan review terhadap HPS itu sendiri. Apakah harganya masih sama ataupun harganya tidak sama, berubah, bisa saja. Apalagi misalnya barang-barang tersebut ada sifatnya barangnya dari impor, ya, dari luar. Maka dari itu bisa saja harganya bisa berubah. Ada informasi biaya, ya, ataupun harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah ataupun pemerintah daerah. Jadi ada harga satuan yang memang diterbitkan, ya, harga satuan pemerintah. Ada juga harga satuan yang dipublikasikan oleh asosiasi, ya. Asosiasi, jadi boleh juga asosiasi secara resmi mengeluarkan besaran biaya terhadap barang dan jasa. Itu bisa juga secara resmi, ya. Ataupun daftar harga, ya, biaya ataupun tarif barang jasa setelah dikurangi rabat, ya, keuntungan ataupun potongan harga yang dikeluarkan oleh pabrikan, distributor atau agen ataupun pelaku usaha. Jadi bisa juga, ya, kita lihat nanti pasarnya, ya, karena pasarnya ini ada misalnya produsen tentunya di atas, ya, distributor di atas, itu untuk usaha non-kecil, ya. Yang di bawahnya seperti pengecer ataupun reseller itu untuk usaha kecil. Jadi ada proses pasarnya. Harga barang jasanya bisa berbeda, ya, dengan barang dan jasa yang sama. Barangnya sama tapi harganya bisa berbeda, tergantung pasarnya nanti. Apakah pasarnya produsen, distributor ataupun pengecer, reseller. Ada inflasi, ya, inflasi tahun sebelumnya juga mempengaruhi. Ada suku bunga pinjaman tahun berjalan ataupun kurs valuta asing, ya, yang ada di BI, di Bank Indonesia. Nah, ini berpengaruh juga terhadap pengadaan
barang ya yang memang harganya ditentukan oleh kurs nilai tukar ya, seperti itu. Hasil perbandingan biaya ya, harga satuan barang jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan. Jadi boleh juga kita melihat perbandingan biaya ataupun harga terhadap kontrak yang sudah berjalan ataupun kontrak yang sudah dilaksanakan, sudah selesai kontrak sebelumnya. Jadi kita bisa melihat perbandingan biaya ataupun harganya. Kita bisa jadikan acuannya. Namanya juga harga perkiraan ya. Jadi bukan harga pasti ya. Perkiraan. Nah, perkiraan perhitungan biaya harga yang lain adalah melalui konsultan perencana ataupun yang dinamakan engineering estimate. Jadi ada perkiraan konsultan yang dinilai ahli ya, untuk menghitung pembiayaan. Biasanya kita laksanakan melalui konsultan perencana ya. Informasi biaya harga ataupun satuan barang jasa di luar negeri untuk tender ataupun seleksi internasional ya. Kalau ini tender ataupun seleksi internasional. Kebetulan saya belum pernah menangani tender ataupun seleksi internasional. Jadi yang saya bagi adalah yang pernah saya alami saja. Kita sharing yang pernah saya alami saja. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bisa juga ada informasi-informasi yang lain yang yang kita dapati ya. Misalnya ada harga katalog, ya. Katalog LKPP, ada juga harga pasar setempat, ya, yang bisa saja di harga pasaran setempat lebih murah ataupun lebih tinggi dari harga katalog LKPP. Itu terus yang selanjutnya ya. Kita lihat ada beberapa perhitungan HPS ya untuk barang, untuk konstruksi ya, untuk jasa lainnya tentunya berbeda. Nah, ini untuk yang barang. Yang barang ini tentunya kita memperhitungkan harga barang itu sendiri. Harga barangnya, berapa sih harga barangnya? Harga real barangnya. Kita lihat juga ada barang ini kan harus sampai ke lokasi ya. Berarti ada biaya pengiriman ataupun ongkos kirimnya. Bisa saja harga barangnya sama, karena lokasinya berbeda, ya, kabupatennya berbeda, kecamatannya berbeda, ya, ataupun desanya berbeda, itu harganya bisa berbeda karena biaya kirimnya. Tentunya menyebabkan ada perbedaan. Bisa saja contoh misalnya dari Jakarta nih ke Pontianak ya, Pontianak menggunakan kapal laut, menggunakan kargo di pesawat tentu bisa berbeda ya, harga pengirimannya. Nah, tinggal kita lihat waktu dan lain-lain ya yang perlu kita butuhkan. Misalnya, waktunya tidak mencukupi kalau menggunakan kapal laut, ya, berarti kita melaksanakan pengadaannya melalui menghitung biaya pengirimannya menggunakan pesawat. Keuntungan penyedia juga kita perlu perhitungkan dan biaya overhead itu. Ada beberapa barang dan jasa yang dilaksanakan instalasinya nih, ada biaya instalasi. Nah, ini juga perlu kita perhatikan untuk pelaksanaan pengadaannya. Misalnya AC misalnya, pengadaan AC. Jadi bukan hanya beli AC-nya saja, tetapi kita juga memperhitungkan biaya instalasinya. Ada juga misalnya, kecuali misalnya AC portable ya yang kita pasang ya, jadi langsung jadi misalnya. Kalau misalnya AC yang kita pasang harus ada perhitungan biaya instalasinya. Ada perhitungan biaya suku cadang ya, dan biaya operasional terhadap pemeliharaannya. Ada operasional pemeliharaannya. Beberapa kegiatan misalnya kontrak yang misalnya ada di jasa lainnya ya, ada penggunaan aplikasi misalnya, ada biaya pemeliharaan dan operasionalnya, dan yang mereka memang harus dilaksanakan. Ada biaya pelatihan ya terhadap pengadaan barang ini ya, biaya pelatihan untuk menggunakan pelatihan barangnya ya, penggunaan barangnya. Itu misalnya biasa di alat-alat kesehatan ya, ada biaya pelatihannya. Perhitungan komponen biaya yang disesuaikan dengan survei yang dilakukan. Jadi perhitungan komponen biaya pembentuk HPS ini tergantung survei yang
kita lakukan selaku PPK dan tim pendukung ataupun tenaga ahli yang kita bentuk tadi selaku PPK. Nah, untuk pekerjaan konstruksi ya, ini kalau saya selaku PPK karena saya tidak memiliki base konstruksi, jadi hanya pengalaman saja ya dengan rekan-rekan yang punya pengalaman di konstruksi, saya melibatkan konsultan perencana ya untuk melakukan perhitungan. Nah, perhitungan ini namanya engineer estimate yang diambil berdasarkan rancangan rinci ya melalui DED yang berupa gambar dan spek teknis. Jadi gambar ataupun spek teknisnya ya rancangannya disusun oleh rekan-rekan konsultan perencana dan perhitungan biayanya juga dihitung oleh konsultan perencana. Nanti akan ditransfer oleh konsultan perencana kepada PPK. Hal-hal yang bisa kita kritisi, contohnya misalnya kalau saya selalu melihat nilai di dalam HPS konsultan ya, HPS pekerjaan konstruksi biasa karena banyak ya, misalnya di bangunan tuh tentunya material yang banyak adalah pasir ya, semen, ada batu ya, kerikil misalnya, ada upah. Nah, itu yang biasa yang mudah untuk kita kritisi ya, kita lihat harga yang ada di pasaran seperti itu. Ada perhitungan HPS yang telah memperhitungkan keuntungannya, keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal ya, maksimal sebesar 15%. Ini untuk perhitungan di PPK ya, di PPK. Kalau yang perhitungan penyedia itu berbeda lagi karena barang dan jasanya langsung diambil oleh penyedia. Kalau di PPK cukup memperhitungkan nilainya sampai dengan paling besar 15%. Nah, dalam perhitungan ini, dalam perhitungan HPS ini ya, tentunya kita harus memilah nih karena ada harga satuan pemerintah yang ditetapkan, barang dan jasanya sudah termasuk PPN. Nanti Bapak Ibu lihat beberapa harga satuan pemerintah, kalau misalnya dasarnya adalah harga satuan pemerintah ya, ini yang ditetapkan pemerintah, Bapak Ibu lihat harga satuan yang ada di kabupaten kota ya, kita lihat apakah sudah tercantum PPN-nya ataupun sudah include dengan PPN-nya. Nah, kalau sudah include, kita harus memisahnya terlebih dahulu. Karena ada beberapa kejadian di lapangan, saya lihat rekan-rekan PPK langsung ambil nih nilai total harga satuannya, nilai harga satuannya. Ternyata harga satuannya sudah menghitung PPN. Jadi kita harus keluarkan terlebih dahulu, nanti nilai akhirnya baru kita jumlahkan dengan PPN. Seperti itu. Jasa konsultan ya ada beberapa ya metodenya. Metodenya yang bisa saya bagi adalah contoh misalnya cost based rate. Nah, perhitungan ini menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya. Nah, di dalam konsultan ya ini memperhitungkan nih, kalau konsultan konstruksi memperhitungkan biaya langsung personel melalui remunerasi ya, remunerasi list yang ditetapkan oleh Kementerian PU ya, ada Permen PU nomor 897 ya, ada Permen PU nomor 91 ya tahun 2017, dan biaya langsung non personel ataupun direct reimbursable cost. Jadi ada biaya langsung personel, adapun biaya langsung yang non personel. Nah, ini dapat juga kita lihat di terbitan asosiasi ya, seperti Inkindo yang menerbitkan ada standar biaya remunerasi listnya. Nah, untuk perhitungan biaya remunerasi, kita perhatikan adalah yang diterbitkan adalah biaya remunerasi minimal. Jadi, Bapak Ibu selaku PPK, ya, kalau saya melihat biaya remunerasi minimal, berarti yang ditetapkan oleh Kepmen PU 897 ataupun perhitungan biaya remunerasi ditetapkan oleh asosiasi itu minimal. Jadi, boleh di atas itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengambil pembiayaan yang minimal. Nanti si penyedia atau pelaku usaha yang melaksanakan penawaran, memberikan penawaran itu tentunya menawar di bawah itu lagi. Di bawah harga satuan, di bawah harga HPS yang ditetapkan oleh PPK.
Maka dari itu, Bapak Ibu selaku PPK menghitungnya tentunya jangan sampai minimal ya. Jadi dilebihkan. Nah, ini yang saya alami terhadap perhitungan pembiayaan jasa konsultan. Ada metode perhitungan berbasis pasar ya. Jadi harga pasar ya, harga pasarnya. Nah, ini kebetulan kemarin kegiatannya sesuai dengan foto ya. Ini di Basarnas nih, ya, kegiatannya di Basarnas tentang perhitungan HPS ya, yang berdasarkan basis pasar. Nah, ini contohnya misalnya jasa konsultansi desain halaman situs web. Kalau desain halaman situs web tentunya sudah ada harga yang ditetapkan ataupun harga yang sudah dipublis oleh rumah web contohnya seperti itu. Jadi ada yang mereka publis harganya. Jadi harga pasarnya sudah ada. Tinggal kita lihat dan menghitungnya tinggal sesuai dengan kebutuhan yang ada digunakan untuk satker ataupun kantor kita ya. Nah, kita banding-bandingkan nih biaya ya. Dalam menyusun HPS itu kita banding-bandingkan pembiayaannya ya dari satu pelaku usaha yang kita survei ataupun kita lihat dengan yang lainnya. Nah, untuk itu ya dalam menyusun HPS bisa saja misalnya di penyedia A ya, di toko A kita melihat harganya 50 ya, di toko B misalnya 53, di toko C misalnya 55. Jadi ada perbedaan harga yang kita peroleh dengan harga barang dengan barang dan jasa yang sama. Nah, oleh karena itu PPK boleh saja ya menetapkan HPS ya. Untuk harga satuannya kita menggunakan yang mana nih? Harga tertinggi, ya, harga terendah ataupun harga rata-rata. Yang penting adalah didokumentasikan riwayat HPS-nya terhadap survei ataupun terhadap yang kita ambil ya. Jadi riwayat HPS-nya penting kita buat. Ya. Nah, untuk perhitungan HPS untuk jasa lainnya ya memperhitungkan komponen biaya yang sama ya, tentunya ada upah tenaga kerja ya, penggunaan bahan ataupun material dan peralatan ya, serta keuntungan dan biaya overhead. Ini juga dihitung di dalam komponen jasa lainnya. Ada transportasi, mungkin ada pengiriman ya, bisa saja terjadi ataupun transportasi terhadap barang dan jasa itu. Dan biaya lain berdasarkan jenis-jenis jasa lainnya. Jadi tergantung jasa lainnya nih bentuknya apa. Layanan misalnya. Ada layanan. PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS. Jadi kita dokumentasikan nih riwayat penyusunan HPS-nya. Jadi bisa saja kita dokumentasikan melalui hard copy ataupun soft copy ya. Yang penting bahannya ada. Kalau saya selaku PPK biasa saya print untuk bahan hard copy-nya. Dan yang soft copy-nya tetap ada di dalam data digital kita untuk menjaga riwayat HPS. Seperti itu. Nah, ada lagi kewajiban yang lain, tugas pokok PPK ya, selain menetapkan HPS ya, tadi adalah menetapkan spek ataupun spesifikasi. Nah, spesifikasi ini ya terhadap barang dan jasa ini tujuannya adalah mencapai prinsip efektif dan efisien ya, yang mengacu kepada pencapaian value for money ya, value for money, konsep dari Perpres 16 tahun 2018 ya. Spek barang dan jasa memiliki 5 karakteristik yang kita simpulkan ya. Ada tepat mutu ya, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat harga, dan ada satu lagi ya tepat penyedia ya. Nah, ini tepat mutu. Tepat mutu ini kalau saya biasa menyimpulkan ya, ada biaya, mutu dan waktu ya. Biaya, mutu dan waktu. Jadi BMW kalau disingkat, biaya, B itu biaya, M itu mutu, W itu waktu. Jadi kita singkat seperti itu. Penyedia dan lokasi. Penyedia dan lokasi. Nah, mutu ini disesuaikan terhadap kualitas yang memang dibutuhkan ataupun diperlukan oleh
pemerintah ini ya, kualitasnya, speknya seperti apa sih yang kita susun ya untuk memenuhi kebutuhan misalnya lab nih, lab madrasah, tentunya lab madrasah itu untuk misalnya lab komputer nih, lab untuk ujian akhir madrasah, jadi standarisasinya sudah ada, ditetapkan oleh Juknisnya misalnya. Jadi kita lihat supaya mutu itu paling tidak mutu yang minimal ya, yang dibutuhkan. Misalnya speknya yang dibutuhkan misalnya Core i7 nih. Jadi yang lain tidak bisa. Jadi kita harus susun ya minimal Core i7. Di atas dari itu boleh. Hadisnya misalnya minimal 1 tera. Jadi untuk penggunaan aplikasi ini menggunakan hadis minimal 1 tera. RAM-nya misalnya 3 giga misalnya. Jadi kita bisa susun seperti itu untuk memenuhi mutu ya, tepat mutu. Tepat jumlah ataupun kuantitas ya. Nah, kuantitas ini tentunya tidak boleh kurang ya, ataupun tidak juga kelebihan. Misalnya jumlah siswa di sekolah ada satu kelasnya 32. Paling tidak untuk pelaksanaan ujian satu kelas kita memerlukan 32 unit PC ya, PC ataupun komputer. Nanti ada lagi 1 unit PC untuk pengendalinya seperti itu. Dan cadangan ya, boleh kita tambahkan cadangan kalau misalnya 3 komputer yang trouble, misalnya kita tambahkan cadangan. Jadi kalau misalnya 32 siswa di dalam satu rombongan belajar, misalnya kita bisa menggunakan misalnya ditambah cadangan 5 misalnya. Jadi ada 37 ataupun 38 PC untuk dimuat di dalam satu lab seperti itu. Untuk cadangannya nanti 5. Jadi bisa seperti itu. Kita perhitungkan ya seperti itu. Ada tepat waktu ya. Di sini tempat keliru saya menulisnya. Ada tepat waktu ya terhadap barang jasa yang diadakan saat dibutuhkan. Jadi tidak juga berguna misalnya apabila barangnya cepat datang misalnya. Cepat datang tapi kadaluarsa nantinya. Contoh misalnya pengadaan makanan ya. Kalau di Kemenna kebetulan ada pengadaan catering haji. Catering haji kan sudah ada nih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa itu untuk pengadaan cateringnya. Nah, waktu calon jamaah haji ya ada di pemondokan, tentunya kita sudah menyiapkan pengadaan bahan makanannya. Nah, bahan makanan ini ya kalau misalnya kita laksanakan di luar dari rentang waktu tersebut, barang dan jasanya tentu tidak bisa digunakan ya. Jadi harus tepat waktu. Kecuali misalnya ada paket pekerjaan yang lebih cepat, lebih baik. Nah, itu juga ada. Contoh misalnya pengadaan ada misalnya gedung ya, gedung sekolah ya, gedung madrasah yang memang digunakan penggunaannya misalnya di bulan 6 nih, bulan Juni sebelum penerimaan siswa baru. Nah, barang tersebut gedungnya sudah jadi misalnya sebelum bulan 6, bulan 5 misalnya. Jadi lebih cepat, lebih juga mudah untuk kita siapkan. Kalau kelewatan juga lewat terhadap waktunya tentunya juga tidak tepat. Nah, itu juga kalau misalnya di tahapan pelaksanaan ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh PPK. Menyusun spek yang lain adalah tepat lokasi ya, lokasinya. Misalnya ada pengadaan komputer ataupun PC ya di suatu kantor, misalnya kantor ini kantor Kanwil Kemenak Prof Kalbar, misalnya ada gedung, ada ruangan, misalnya ruangan untuk ujian, misalnya ujian CAT, ujian komputer ya. Misalnya penerimaan pegawai, misalnya ada ruangan ujiannya ya ataupun ruangan pelatihannya ya. Di lantai misalnya lantai 5 nih, lantai 5. Terus ruangannya misalnya ruangan 13 misalnya, ada lantai 5, ada ruangan 13, seperti itu ya. Jadi kita bisa menyebutkan lokasinya.
dalam penyusunan spesifikasi teknis. Nah, jangan sampai nanti hanya kita sebutkan lokasi, barang dan jasa diterima di lokasi di Kanwil Kemenak Prop Kalbar misalnya. Nah, untuk itu kalau misalnya sampai saja di ruang lobi Kanwil Kemenak Prop Kalbar pun sudah benar. Padahal barang tersebut harus diangkut, misalnya PC ataupun unit komputer tersebut harus diangkut di lantai 5 di ruangan 13. Jadi kalau tidak tepat lokasinya, tidak didetilkan, maka barang dan jasanya nanti akan sampai pada lokasi, tetapi lokasi yang tidak diharapkan. Ada tepat harga, tepat biaya yang di urutan paling akhirnya saya sampaikan untuk memperhitungkan biaya-biaya yang efisien. Yang lain adalah ketentuan pokok terkait spek teknis yang kita susun adalah spek teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna ataupun penerima akhir. Jadi usernya yang menggunakan. Jadi bukan sesuai dengan keinginan yang kita mau ya, tetapi kebutuhan si pengguna ya. Kita lihat kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah tidak mengarah kepada merek ataupun produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang ataupun yang pengadaannya melalui katalog ya. Kalau katalog sudah menyebut merek ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah memaksimalkan produksi dalam negeri. Jadi kalau ada produksi dalam negeri kita harus menggunakan produksi dalam negeri ya, dibanding kita menggunakan produksi impor ya. Dan memaksimalkan penggunaan standar SNI. Jadi SNI itu standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada standar yang memang sudah menjadi acuan seperti itu. Nah ini bisa kita rangkum ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum menyusun spek. Contohnya misalnya yang satu ini adalah barang jasa seperti apa sih yang kita butuhkan ya dalam hal mutu ya, tipe, ukuran, kinerja dan sebagainya. Bisa saja pengadaan laptop misalnya. Karena ini untuk dilaksanakan pekerjaan, tentunya speknya untuk bekerja ya, bukan untuk spek untuk gaming misalnya. Dan ada tuh laptop khusus gaming, ada laptop khusus untuk profesional untuk bekerja. Jadi kalau di kantor ya banyaknya memang untuk bekerja ya, jadi kita sesuaikan kebutuhan kita. Tipenya seperti apa sih ya? Kalau yang kita butuhkan ya, ukuran kinerjanya ya, untuk menghasilkan barang dan jasa ya layanannya seperti apa. Nah, bagaimana mutu barang jasa tersebut akan diukur? Jadi sebelum kita menetapkan spek, nanti pengukuran seperti apa juga kita bisa lihat. Oh, kalau misalnya spek laptop kita bisa saja melihatnya ya. Tinggal kita uji, kita buka, kita uji, kita lihat ya berapa RAM, jadi berapa tera, berapa prosesornya kita bisa lihat. Berapa kecepatannya bisa kita ukur. Ya. Nah, jangan sampai nanti barang dan jasa ya speknya rancu ya terhadap penilaian ataupun pengukurannya ya. Menggunakan meter ataupun menggunakan senti jadi juga bisa berbeda itu. Berapa banyak barang jasa tersebut diperlukan? Berapa banyak nih barang jasa tersebut diperlukan untuk kebutuhan kita ya. Kapan barang jasa tersebut diperlukan? Waktunya tadi ya. Kalau berapa banyak itu sesuai dengan jumlah ya. Di mana barang jasa tersebut harus diserahkan. Nah, tadi serah terimanya tadi yang saya bilang di kantor wilayah Kementerian Agama, ternyata bukan di lantai 1 ya, bisa saja di lantai 3 ya, ruangan misalnya ruangan kepegawaian, misalnya, ruangan ULP di lantai 3. Di mana barang jasa tersebut harus diserahkan dan moda transportasi yang tadi saya bilang, tata cara pengangkutan apa yang disyaratkan. Kalau misalnya butuh cepat, ya berarti kita harus menggunakan transportasinya udara ya. Dari Jakarta ke Pontianak. Kalau misalnya butuhnya agak santai, tidak juga mepet waktunya, kita bisa melaksanakan melalui ekspedisi melalui jalur laut. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita laksanakan. Syarat seperti apa yang harus dipunyai oleh penyedia barang jasa agar mampu masuk dengan efektif? Ya. Bisa ada distributor ya seperti itu ya. Ada dukungan supplier ya, seperti itu. Jadi kita lihat apa namanya penyedia
supaya mampu ya untuk masuk dengan efektif ini seperti apa. Tanggung jawab penyedia barang jasa yang harus dipenuhi dan informasi seperti apa yang diberikan kepada penyedia barang dan jasa. Jadi spek itu adalah bentuk komunikasi yang harus efektif ya antara PPK dengan penyedia. Jadi jangan sampai misalnya kalau merek itu jelas. Kalau kita menyebut merek ya, misalnya kita inginnya merek HP, merek HP ya, Spectre X360. Jadi si penyedia juga membacanya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang tidak ada mereknya, jadi kita harus menyusun speknya juga harus memperhitungkan poin 1 sampai dengan poin 7 itu. Nah, sumber spek ini dapat kita peroleh sumber speknya ya melalui brosur ataupun penjelasan produk ya. Brosurnya. Ada brosurnya enggak? Kita bisa minta ya. Ada kinerja ya, kinerja. Ada standar ada SNI ya. Ada ahli ya, yang menyusun spek ya. Ada katalog. Jadi katalog juga bisa menjadi sumber spek pengadaan barang dan jasa. Oke, kita lanjut. Selain itu, PPK tadi menetapkan HPS ya, spek teknis, rancangan kontrak, menetapkan besaran uang muka ya. PPK juga melaksanakan kontrak nih. Dalam pelaksanaan kontrak ya. Ada penetapan SPPBJ ya. Dalam melaksanakan kontrak diawali dengan penetapan surat penunjukan penyedia barang dan jasa bahwa penyedia inilah yang akan ditunjuk dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa. Dengan syarat sebelum SPPBJ ditandatangani, selaku PPK harus mengundang penyedia ya, pelaku usaha yang ditetapkan pemenang ya, Pokja ya dengan PA ataupun KPA untuk melakukan rapat, namanya rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Kalau di konstruksi namanya rapat pre-award meeting. Nah, selama ini ya, yang saya laksanakan, saya selalu mengundang rekan-rekan Pokja, untuk menyampaikan laporannya. Menyampaikan laporan, nanti kita akan melaksanakan telaah selaku PPK ya, melihat data kualifikasinya apakah memenuhi syarat ataupun tidak. Data kualifikasi, jadwalnya masa berlaku kualifikasinya. Kalau di konstruksi ada lagi ya, melihat keaslian SKK ya, melihat keaslian dokumen SKK-nya yang disampaikan. Setelah diyakini oleh PPK baru ditandatangani ataupun diterbitkanlah SPPBJ untuk si penyedia melaksanakan pembuatan jaminan pelaksanaan ya, untuk pekerjaan konstruksi. Nah, di beberapa paket konstruksi ya, saya membuat inovasi ya untuk bekerja sama dengan dengan si penjamin ya, penjamin. Jadi ada beberapa penjamin yang sudah bisa yang diterbitkan yang ditunjuk otoritasnya oleh OJK, kita undang untuk memberikan jaminan terhadap pengadaan barang dan jasa ya, dalam proses ini. Supaya apa? Supaya dapat ataupun mudah diklarifikasi. Ada penandatanganan kontrak. Ya, sebelum penandatanganan kontrak, kita selaku PPK wajib meminta terlebih dahulu dokumen jaminan pelaksanaan. Yang tidak ada jaminan pelaksanaan itu adalah jasa konsultan. Ya. Jasa konsultan kita tidak perlu lagi meminta jaminan pelaksanaan. Nah, rapatnya adalah rapat persiapan penandatanganan kontrak. Dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak, selama ini yang saya laksanakan untuk paket konstruksi, saya undang nih pengolah teknisnya. Ya. Kebetulan ada kerjasama dengan tim TP4D, kita undang juga tim TP4D-nya. Sebelum penandatanganan kontrak, kita bacakan klausul-klausul surat perjanjiannya secara bersama-sama. Kita telaah, kita teliti terlebih dahulu, ya. Dan selaku PPK juga saya bacakan tentang syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak.
Apabila ada yang kurang jelas, maka kita tuangkan dalam penjelasan. Kita tambahkan lagi. Kalau ada yang ambigu ataupun tidak jelas, kita harus memilih. Seperti itu. Pemberian uang muka, ya. Pemberian uang muka dalam pelaksanaan kontrak juga kita jelaskan nilainya tadi berapa, ya. Berapa yang kita sampaikan. Contoh misalnya pekerjaan konstruksi untuk yang usaha kecil itu kan maksimal 30. Selaku PPK, saya bisa saja memberikan nilai uang mukanya 20%. Dengan syarat apa? Syarat misalnya permintaan surat permohonan uang muka, ya, daftar rincian penggunaan uang muka, ya, yang kita minta dengan si penyedia dan jaminan uang muka. Dalam pelaksanaan kontrak juga ada pembayaran prestasi pekerjaan, ya. Tentunya prestasi pekerjaan kita nilai secara bersama, ya. Penilaian secara bersama. Kita lakukan pengukuran, ya, pengukuran di lapangan melalui konsultan pengawas ataupun MK, ya. Si pelaksananya juga hadir, kita juga hadirkan rekan dari tim teknis, tim pengolah teknis dari PU, ya. Kita hadirkan, kita hitung secara bersama di lapangan. Ya, itu baru siap untuk melaksanakan pembayaran. Perubahan kontrak, ya, kontrak ini bisa berubah ataupun yang disebut kita amandemen, ya, kita kenal dengan amandemen. Walaupun rekan-rekan biasa menyebutnya adendum, ya. Kalau saya lebih cenderung menyebutnya amandemen, melakukan perubahan kontrak. Ya. Ada penyesuaian harga di sini, penyesuaian harga untuk kontrak yang di atas dari 18 bulan. Ya. Jadi kontraknya tahun jamak, ya, untuk penyesuaian harga. Ada penghentian kontrak ataupun berakhirnya kontrak, jadi kontrak dapat dihentikan oleh PPK, ya. Ada pemutusan kontrak, ada serah terima hasil pekerjaan dan penanganan keadaan kahar. Nah, serah terima hasil pekerjaan ini kalau dulu, ya, kita melibatkan PPHP, ya. Kalau sekarang di Perpres 16 tahun 2018, ya, antara PPK dengan penyedia langsung, ya, serah terimanya. Untuk PPHP pemeriksa hasil pekerjaan itu dilibatkan di akhir karena sifatnya administratif. Kalau penanganan keadaan kahar kita harus ada dasar, ya, dasar bahwa keadaan tersebut dinyatakan kahar. Bisa saja contohnya misalnya kondisi sosial, ya, karena saya pernah ada kondisi sosial yang tidak memungkinkan, ada rusuh, ya. Kalau dilaksanakan akan berdampak dari segi sosial, maka kita hentikan ataupun kita putus, kita kontraknya kita close, ya, kita closing seperti itu. Dan penyedianya tidak kita blacklist, ya, karena keadaan sosial seperti itu. Ada contohnya nanti bisa kita lakukan sesinya. Pembayaran prestasi pekerjaan yang diberikan kepada penyedia, ya, ini setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka. Jadi uang muka yang diberikan misalnya maksimal tadi 30%, kita berikan uang muka. Untuk pembayaran termin selanjutnya dikurangi besaran nilai uang mukanya, persentasenya, ya. Dan retensi, ya, ataupun denda. Retensi itu yang pemeliharaan, ya, dan denda. Jadi kita kurangi. Bisa dipotong langsung, ya, melalui rekan-rekan di keuangan. Retensi sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, ya, atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Nah, masa pemeliharaan ini ada beberapa, ya. Contoh misalnya semi permanen itu minimal 3 bulan. Ya. Kalau gedung bangunan permanen itu maksimal 6 bulan, minimal 6 bulan. Jadi kita bisa lebih dari itu. Nah, untuk retensi ataupun masa pemeliharaan ini karena jaminannya 5%, kadang ada juga kerusakannya yang lebih dari 5%. Maka di dalam syarat-syarat kontrak, dalam rancangan kontrak, syarat-syarat kontrak, saya tambahkan klausulnya apabila misalnya terjadi kerusakan di masa pemeliharaan dan nilai kerusakannya melebihi dari 5%, maka tanggung jawabnya masih dibebankan kepada penyedia dalam masa pemeliharaan. Jadi supaya apa? Supaya penyedia juga terikat dengan dengan kerusakan tersebut. Ya. Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkon, jadi kalau penyedia itu ada meminta subkon ataupun
menggunakan subkontraktor, maka tahapan pembayaran yang saya minta selaku PPK adalah meminta bukti bayar ataupun bukti setor ataupun bukti inden ya, sesuai dengan realisasi pekerjaannya kepada subkon. Jadi kita minta nih leadernya untuk menyerahkan bukti bayar kepada subkontraktornya. Supaya apa? Supaya tidak ada pekerjaan yang kita bayar ternyata tidak amanahnya tidak sampai nih. Ya, bisa saja ya. Kita bayar sudah nilai total pekerjaannya ternyata amanahnya belum sampai kepada si subkon. Nah, ini juga berbahaya terhadap penerimaan barang dan jasa. Oke, yang ini ada serah terima hasil pekerjaan penyedia kepada PPK. Nah, setelah barang dan jasa diselesaikan oleh penyedia, maka penyedia akan meminta waktu untuk serah terima. Tentunya waktu serah terima ini yang paling baik adalah sebelum ataupun tepat waktu berakhirnya kontrak. Ya, seperti itu ya. Setelah pekerjaan selesai sebanyak 100%. Jadi bisa saja kontraknya belum selesai nih. Ya. Berarti kita harus melakukan treatment ya. Treatmentnya bisa saja misalnya menambah waktunya, memberikan waktu tambahan dengan adanya denda ya, pengenaan denda. Itu seperti itu. Memberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Ya. Penyedia wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang dan jasa. Jadi ada permintaan untuk dilakukan pengukuran. Apakah benar ya bahwa pekerjaan ini sudah selesai 100%? Baru serah terimakan. Jadi diperiksa dulu baru diserah terimakan. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yang diserahkan. Nah, PPK tentunya tidak sendiri ya di sini untuk melakukan pemeriksaan. Ada konsultan pengawas MK ya, itu juga dapat dilibatkan. Ada juga tim pendukung tadi ataupun tenaga ahli yang bisa kita libatkan yang membantu PPK. Jadi kita libatkan rekan-rekan kita yang ahli ataupun sebagai tim pendukung. Setelah itu PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Jadi BAST-nya ditandatangani oleh PPK dan penyedia. PPK mewakili pemerintah dan penyedianya diwakili oleh direktur ataupun direksinya, seperti itu ya. Dan sebelum kita membuka ya, kita perhatikan ada 3 hal yang penting yang tadi saya sampaikan, adalah tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu dalam pelaksanaan kontrak. Ada juga seperti tadi tepat penyedia, tepat lokasi ya. Jadi juga diperhatikan di dalam pelaksanaan kontrak. Jadi 3 hal ini yang menurut rangkuman saya ya, tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu untuk dalam pelaksanaan kontrak. Mungkin itu yang dapat saya sharing untuk awal ini. Nanti bisa kita lanjutkan untuk melihat tanya jawab ya. Saya coba buka ya. Mas Hendro. Ya Pak. Ya, ya. Bisa kita buka pertanyaannya kalau misalnya ada pertanyaan. Pak Rudi Sundra ya? Iya, benar. Ini mau tanya jawabnya langsung dengan yang angkat tangan atau membaca yang di kolom question dulu, Pak? Boleh ya, kita yang angkat tangan dulu ya, beberapa misalnya masih ada waktunya ini ya. Nanti kita sambilan. Yang angkat tangan dulu ya, Pak ya? Pak. Ya, tangan dulu ya. Oke. Silakan. Kami persilahkan ini kepada Bapak atau Ibu nih, Grahasita Rumanti. Siapa nih? Sudah saya silahkan Pak Grahasita Rumanti.
di unmute di HP atau biar bisa berkomunikasi dengan narasumber kita, Rudi Suhendra. Atau saya Wah, ada sambilan ya? 3 nih yang angkat tangan nih. Iya, Ya, saya sambilan ya. Sambilan mendengarkan silakan Pak. ya. Oh ya. Yang question. Ya, yang dimaksud dari penilaian kinerja penyedia oleh PPK sejak dari awal hingga akhir itu seperti apa ya? Kebetulan ada instrumennya nanti yang bisa saya bagi. Halo ya. Ya, halo. Silakan Halo, Pak kalau ya. ingin bertanya. Pak Irsan Ismail atau Pak Lalu Dani Sagara atau Pak Detria Ulfa. Mikrofonnya sudah saya buka nih. Oke ya, ada Kalau penilaian enggak kinerja. sambil nunggu, boleh Pak sambil jawab di kolom question Pak. Jawab yang pertanyaan dari Saya pertanyaannya ya Pak ya, dari Pak Iskandar Muda. Iskandar Muda Di dalam kolom question. Armen nih yang di atas ya. Yang dimaksud dari penilaian kinerja penyedia oleh PPK sejak dari awal hingga akhir itu seperti apa ya? Iya. Jadi memang salah satu tugas PPK adalah menilai kinerja penyedia. Ada tugas PPK ya, menilai kinerja penyedia. Nah, dalam penilaian kinerja ini saya ada contoh instrumennya. Kebetulan yang saya angkat adalah penilaian kinerja konsultan kemarin, konsultan perencana. Jadi saya melakukan penilaian ada beberapa indikator. Indikatornya misalnya secara administrasi, secara teknis, secara kualitas. Jadi kita lihat ada secara administrasi misalnya si penyedia tertib nih dengan administrasinya terhadap laporan, misalnya laporan-laporan yang disampaikan. Maka nilainya nanti ada rankingnya, jadi ada range-nya. Nanti bisa saya bagi. Kalau mau bagi di mana nih Mbak? Bisa di email ya, mungkin ya nanti ya. Terus ada yang lain yang teknis, misalnya tidak ada penggantian personil ya, pergantian personil di lapangan, itu juga bisa. Kalau misalnya pergantian personil, nanti nilainya berapa. Terus ada juga penilaian tentang perubahan dokumen perencanaan. Kalau misalnya berubah itu berapa nilainya? Kalau tidak berubah dari dokumen perencanaan ataupun berubah 1 kali, 2 kali misalnya perubahannya itu juga bisa dihitung. Ada juga tentang ketepatan waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan. Lebih awal misalnya kita berikan nilai 100 ya. Kalau tepat waktu misalnya kita berikan nilai 90. Jadi ada penilaian seperti itu menjadi rapor ataupun kinerja penyedia. Saya bisa bukakan ya kalau misalnya ada di ini ya, laporan kinerja ya, kinerja penyedia. Saya coba cek evaluasi kinerja. Tadi PPK memiliki ini ya di halaman yang ini ya, saya ulangi lagi ya. Menetapkan tim pendukung. Ada PPK di sini sudah ada wewenang ya melakukan tindakan ataupun mengambil keputusan ya, gitu. Nah, tindakannya salah satunya mengakibatkan pengeluaran negara, keputusannya bisa membentuk tadi, menetapkan tim teknis ataupun ahli. Ya tinggal si PPK-nya saja. Ataupun ada mekanisme lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bisa saja di pemerintah daerah punya regulasi sendiri ya untuk menetapkan tim pendukungnya. Tapi amanahnya di PPK sudah bisa ya menetapkan tim pendukung. Jadi tinggal PPK saja yang melaksanakannya. Kalau di posisi saya selaku PPK, saya tetapkan sendiri dengan tim pendukung, dengan penugasan dan disampaikan kepada pihak KPA. Mohon Pak penjelasannya tentang K3, RK3, tugas dan tanggung jawab PPK berhubungan dengan K3 dan kebijakan K3. Oke. Memang salah satu di pengadaan konstruksi ya. Ini rekan saya nih udah pintar sebenarnya Bang Mol.
Udah lulus petugas K3 dia. Oke, Bang Fitri Mulyardi ya. Ini kebutuhan tentang K3 ya. Kebutuhan tentang K3. Memang sudah ada edarannya dan peraturan tentang K3 dalam penyusunan spek teknis ya. Di dalam dokumen teknis itu salah satu ditetapkan adalah metode pelaksanaan ya, spek teknis ya, RK3 yang dirancang ya. Dan memang kalau memang kita tidak memahami tentang K3, kita dapat meminta bantuan dari konsultan perencana. Kalau saya, karena posisi saya selaku PPK juga di beberapa kegiatan di FISIK, saya minta bantuan dengan konsultan perencana untuk merancang kebutuhan K3 ini ya, kebutuhan K3. Jadi konsultan perencana yang menghitung nanti ada ditransfer ya kepada PPK, dan ada juga input-input dari lain ya, terhadap di dokumen PPK ya, setelah transfer knowledge dari konsultan perencana. Ini kebutuhannya memang wajib ya. K3 di dalam kontrak ya, PPK menyusun HPS dengan harga pasar apa harus survei kerekanan ya. Ya tadi dalam menetapkan HPS ya, menyusun HPS ya, dan menetapkan HPS. Kalau penyusunannya boleh ya siapa saja yang menyusunnya, tetapi yang menetapkannya PPK. Dengan cara apa tadi? Ya, ada informasinya tadi kan? Informasinya ini tadi, informasi tentang HPS ya. Yang ini ya. Nah ini data ataupun informasinya ya. Ada harga pasar setempat. Nah kalau harga pasar setempat kita peroleh dari mana nih? Bisa saja harga pasar setempatnya di sini kita peroleh ya dari survei. Kalau bisa juga kita mengambil data dari rekan-rekan ataupun PPK sebelumnya ya, bisa juga. Ya. Siapa tahu ada pengadaan yang sama nih dengan misalnya PPK tetangga ya, kita bisa lihat. Jadi tidak lagi survei, tapi kita meminta data harga yang mereka survei, bisa juga ya, ataupun melaksanakannya secara bersama. Ya. Seperti itu kalau yang menggunakan survei ataupun survei kerekanan. Ya. Ini surveinya ke pasar ya, ke pasar. Kalau rekanan ya memang sih di pasar itu juga ada rekanan ya, di pasar ya, di survei pasar itu ada rekanan kan. Rekanan juga ada yang menjual barang dan jasa itu sendiri ya. Jadi kita toko itu juga bisa berfungsi sebagai rekanan ataupun penyedia, seperti itu ya. Apa ini? Apa yang harus survei ke rekanan yang memiliki SIUP atau bisa ke toko atau minimarket terdekatnya. Tentunya yang memiliki aktivitas ya, aktivitasnya. Kalau toko ya jelas toko itu memiliki aktivitas dan pasarnya barang dan jasa tersedia ya. Kalau rekanan yang memiliki SIUP ya, saya ada pengalaman bahwa ada rekanan, ada penyedia yang hanya memiliki memiliki legalitas saja, tetapi tidak memiliki kegiatan. Nah itu. Jadi saran saya lebih baik surveinya kepada toko yang memang memiliki aktivitas. Kalau rekanan yang memiliki SIUP belum tentu juga rekanan tersebut ya memiliki kegiatan, karena hanya memiliki legalitasnya saja. Karena ada beberapa rekanan seperti itu. Apa buktinya kalau sudah survei? Kita bisa melihat membuat berita acara ya, ada formnya berita acara survei yang kita buat dan kita mintakan dengan yang kita survei ya, toko ataupun minimarket. Kalau minimarket ada brosur mungkin ya, itu bisa juga.
Kalau misalnya kita hanya dapat brosur harga, kita tuangkan kronologisnya sebagai berita acara survei itu bisa. Yang penting riwayatnya ada. Riwayat kita melaksanakan turun di lapangan. Seperti itu ya. Ada juga data-data digital yang kita bisa survei melalui internet ya, itu bisa juga. Bila EE atau RAB dihitung oleh konsultan perencana, siapakah yang menghitung OE atau HPS bila PPK tidak memiliki keahlian dalam menyusunnya? Ya. Memang EE itu adalah perhitungan secara keahlian ya, karena si PPK tadi, ya, saya sendiri selaku PPK melibatkan konsultan perencana untuk melakukan perhitungan EE ya. Maka EE ini dasarnya HPS, dasarnya untuk HPS. Nah, EE sendiri sudah dihitung berdasarkan keahlian. Nanti selaku PPK sebelum menetapkannya sebagai OE, ya, merubahnya sebagai OE ataupun HPS, maka PPK meminta transfer terhadap hasil dari perhitungan HPS itu sendiri. Jadi saya selaku PPK di Kementerian Agama, saya minta transfer nih. Dasarnya dari mana nih? Ya, oh dasarnya dari harga satuan pemerintah yang ini Pak, dari apa namanya? Upah tenaga kerja misalnya. Kalau yang harga barang dan jasa, kita memiliki bukti-bukti survei di lapangan, misalnya seperti itu. Jadi kita minta transfer terhadap hasil perhitungan mereka. Seperti itu. Jadi setelah itu PPK langsung dapat menetapkan kalau misalnya sudah memiliki keyakinan terhadap penyusunan HPS. Nah, kalau tidak memiliki keahlian selaku PPK memang dituntut ya, PPK dituntut kompetensi tadi, kompetensi terhadap, kan ada sekarang nih pelatihan-pelatihan kompetensinya ya, okupasi ya, jadi bisa kita ikuti untuk mengasah keahlian kita. Dan ahli ini bukan sebentar ya Bapak Ibu untuk mendapatkan predikat ahli. Kita memang harus banyak pengalaman. Jadi kalau pengalaman sudah banyak, semakin ahli lah kita ya. Seperti itu. Buktinya, ya, bukti keahlian kita memang sertifikasi itu sendiri. Kalau tidak memiliki keahlian dalam menyusunnya, memang melibatkan tenaga ahli. Ya, seperti itu. Melibatkan tenaga ahli dalam penyusunannya. Sharing Kak, izin bertanya, apabila pada waktu rapat penunjukan penyedia tidak menunjukkan SKK asli atau bagaimana ya? Oh ini Bang Didi nih, Bang Didi ini rekan saya juga nih, rekan Pokja saya di Kemenkumham ya. Kebetulan kalau di dalam rapat persiapan penunjukan penyedia, memang yang diminta ya oleh PPK adalah masa berlakunya kualifikasi. Jadi kalau masa berlaku kualifikasi masih berlaku, maka dapat diterbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Dan keaslian ya, keaslian SKK, SKA ataupun SKT. Kita lihat keasliannya. Kalau keaslian kan membandingkan nih, kita bandingkan terhadap dokumen yang ada. Jadi kita lihat sama sekali keasliannya. Kalau memang tidak dapat menunjukkan keaslian, ya bisa saja kita tidak menerbitkan SPPBJ ya, dan mengundang penyedia berikutnya. Jadi bisa. Jadi silakan sesuai dengan koridornya PPK seperti itu ya. Dalam penyusunan KAK dan spektek khususnya pengadaan barang, kebutuhan tersebut oleh end user akan diserahkan ke PPK melalui tim yang dibentuk PPK. Pertanyaannya, sampai sejauh mana monitoring PPK dalam mengontrol itu? Sementara di lembaga pemerintah saat ini, termasuk lembaga kami, PPK, sebagai tugas tambahan, sehingga terkadang spektek yang diajukan tidak dicek ulang. Ya. Ingat lagi bahwa spektek, ya, penetapan spesifikasi teknis ini yang menyusunnya boleh siapa saja ya. Kalau yang menetapkannya tetap PPK, menjadi tugas pokok dan tanggung jawab PPK, walaupun hanya tugas tambahan ya. Selaku PPK ini adalah tugas tambahan. Bagi saya, kalau selaku PPK, karena ini tugas pokok kita dan kewenangan kita, maka kita bertanggung jawab penuh terhadap penetapan spek teknis. Jadi
saya sarankan kepada PPK yang ditunjuk untuk lebih teliti dalam menetapkan spek teknis yang ditetapkan dalam dokumen PPK ya. Jadi rugi kalau kita hanya tanda tangan dan suatu saat misalnya terjadi ada permasalahan yang tanggung jawab itu kita sendiri selaku PPK. Jadi tanggung jawabnya mutlak di PPK. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan ya, wewenang yang salah. Kalau monitoring ya, monitoring memang kita harus turun ya terhadap untuk mengontrol kegiatan ini ya selaku PPK. Bisa saja kita mengagendakan waktu ya, walaupun ya memang sih kalau tugas tambahan sifatnya waktunya sedikit. Tapi kalau misalnya kita sudah menyetujui kita selaku PPK, memang kita harus turun nih Pak. Jadi tidak bisa tidak, memang harus kita turun di lapangan. Kalau saya ada diagendakan seminggu sekali, saya tetap kontrol ya di lapangan. Jadi di hari Sabtu atau Minggu ya kita kontrol di lapangan seperti itu. Jadi sangat mengatur waktu ya, mengatur waktu. Bila serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah masa pelaksanaan pekerjaan, apakah penyedia dikenakan denda? Bila serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah masa pelaksanaan, ya oke, didenda ya. Kalau misalnya setelah habis waktu pelaksanaan kontrak ya, dikenakan denda. Dendanya seper mil ya, seper 1000 dari nilai total kontrak ataupun nilai kontrak, nilai yang belum dapat difungsikan ataupun nilai bagian kontrak ya. Kalau misalnya ada harga satuan ya, menggunakan atau misalnya pengadaan barang tuh, jadi bisa kita nilai dari bagiannya. Pak, tolong dijelaskan siapa saja tim teknis yang membantu PPK. Ya, oke. Oke, ini ya. Tim teknis ya, tim teknis. Ya namanya tadi teknis ya. Kalau misalnya tim ahli itu membantu dengan keahlian ya. Kalau tim teknis nih bisa saja misalnya survei tadi ya, tim survei ya dalam penyusunan spek. Jadi kita survei bisa ya. Ataupun tim yang membantu PPK misalnya ada mengurus pembayaran ya. Tim yang menyusun rancangan kontrak itu tim teknis ya. Silakan dibentuk penugasannya. Kita berikan tugas, ya memang tugas PPK sebenarnya. Karena memang PPK-nya tidak bisa ataupun waktunya terbatas ataupun memang perlu tim ya. Tidak bisa sendiri, bekerja sendiri, maka kita bentuk tim. Apa saja dari kewenangan PPK tadi ataupun tugas pokok PPK bisa dibentuk tim. Dan yang jelas keputusan finalnya tetap ada di PPK. Itu tim teknisnya. Bisa keuangan ya, keuangan dalam merancang keuangan ya. Itu bisa. Banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan mulai dari pemaketan sampai penilaian penyedia. Boleh nanti via WA ya. Silakan ya nanti via WA ada di slide saya di nomor WA saya, silakan ya Pak Dr. Itu yang pertama Pak. Di kesempatan kali ini saya pengen bertanya tentang PCM ataupun RMK ya. Bagaimana menilai RMK dan sesuai target biaya, mutu dan waktu. Oke. Ini PCM ya, tentang PCM. Kalau tentang PCM itu, PCM adalah pre-konstruksi meeting. Kebetulan ini kegiatan di konstruksi ya. Kita lihat di Tataran Permen PU nomor 7 tahun 2019. PCM rapat persiapan pelaksanaan kontrak ya. Jadi rapat persiapan ya pelaksanaan kontrak. Jadi setelah bertanda tangan kontrak, setelah SPMK kita melaksanakan PCM. Nah, dalam PCM ini yang kita inginkan adalah paparan rencana mutu kontrak, rancangan mutu kontrak ya yang disampaikan oleh si penyedia. Tentunya menjelaskannya dengan metode ya, metode. Kalau kita tidak memiliki keahlian, ya kita undang rekan-rekan kita di pengolah teknis untuk meneliti RMK-nya. Kalau saya ya melihat kadang di rancangan mutu kontrak ya, di RMK-nya yang disampaikan oleh rekanan ya, kita melihat bagaimana sih mereka menjelaskan
metode dari awal sampai akhir ya, dalam menjaga mutu ataupun kualitas terhadap bangunan gedung, misalnya seperti itu. Misalnya bangunan satu lantai untuk pembangunan gedung asrama, misalnya seperti itu, gedung asrama siswa. Jadi dari tahapan awal ya, dari tahapan awal si penyedia menjelaskan terhadap pekerjaannya dari awal sampai akhir. Jadi seperti apa, ada kualitas-kualitas yang perlu dijaga sesuai dengan juknis yang ditetapkan ya. Jadi kita lihat, oh misalnya ada kualitas, misalnya mutu beton ya, seperti apa pengukurannya nanti ya, seperti apa kita pengujiannya nanti ya, untuk menguji mutu kontrak ini, seperti itu. Jadi ada POM instrumennya yang bisa POM penelitian RMK-nya. Nanti bisa saya bagi juga untuk terhadap target biaya, mutu, dan waktu. Jadi ada juga time schedule ya, time schedule bisa dilakukan percepatan ataupun tidak. Jadi ada beberapa kegiatan yang tahap awalnya kita bisa laksanakan secara berbarengan. Contoh misalnya pekerjaan pendahuluan dengan inden terhadap PVC misalnya ya. Pekerjaan ada desain untuk ornamen misalnya. Nah, ornamen itu ya bisa dipesan di awal. Atau bisa juga kita pekerjaan pendahuluan, tapi juga kita sudah melaksanakan inden terhadap pemesanan lift misalnya. Ya. Jadi ada pekerjaan yang bisa kita inden terlebih awal seperti itu. Dan kalau di bangunan gedung saya selalu biasa menghitung karena sudah jelas ya untuk ukuran ataupun jumlahnya. Contoh misalnya cat ya. Cat itu di awal juga sudah bisa dilakukan inden ataupun pemesanan. Terus keramik juga bisa karena jumlahnya juga sudah pasti. Kalau luasan bangunannya sudah pasti tidak akan berubah. Jadi bisa dilaksanakan. Terus bagaimana menentukan tenaga teknis dari instansi lain karena tidak ada tenaga teknis untuk susun HPS? Ada kebijakan dari PPK ya tadi ya. Karena memang wewenang PPK ya. Jadi ada salah satu wewenang PPK menetapkan tim teknis. Jadi PPK selaku PPK saya membuat kriteria. Kriteria contoh misalnya kalau misalnya kita perlu administrasi keuangan. Jadi yang kita ambil ya mungkin orang yang punya latar belakang keuangan ataupun pengalaman di keuangan dan perpajakan seperti itu. Kalau perlu statistik berarti kita minta rekan yang punya latar belakang pendidikan di statistik ataupun punya pengalaman di pekerjaan statistik seperti itu. Jadi bisa kita buat kriteria. Nah, kriterianya tinggal kita lihat apakah kita menetapkan misalnya pekerjaannya pendidikannya seperti itu bisa ataupun sertifikasinya ya. Silakan saja membuat kriterianya sesuai dengan pekerjaan yang kita laksanakan. Seperti itu ya. Ada kebijakan dari PPK terhadap PBJ apabila ada kerugian negara berdasarkan hasil temuan dari BPK atau APID yang belum disetorkan ke kas negara. Maaf Kak, nanya kira-kira tindakan apa saja yang dilakukan PPK dalam hal keterlambatan pengerjaan baik pengadaan barang ataupun konstruksi. Dan bisa jelaskan apa saja yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Oke ya. Ini ada beberapa kita lihat misalnya paket pekerjaan pembangunan gedung misalnya. Ada terjadi keterlambatan. Nah, tentunya kita melihat kan ada proses dari awal sampai akhir dari nol, pekerjaan nol ya. Ada kita misalnya melakukan pemberian uang muka, berarti prestasi keuangannya sudah ada senilai 20%, tetapi prestasi fisiknya 0%. Ada bentuk evaluasinya yang kita nilai, yang kita bisa lihat contoh misalnya uang muka ya. Pemberian uang muka itu dalam waktu 30 hari kan, dalam waktu 30 hari karena ada mobilitas nih. Mobilitas personil, alat, dan material ya. PAM itu ya selama 30 hari kerja untuk mobilitasnya. Jadi apabila dalam 30 hari tidak ada mobilitas personil, alat, dan material, maka kita dapat memberikan sanksi ataupun teguran terhadap si penyedia.
Nah, nanti selaku PPK ya juga kita menyusun ya, ada SCM nih, peristiwa showcase meeting ataupun evaluasi. Nah, evaluasi itu antara 0 sampai dengan 70 ya, nah, SCM 1 ya, antara 70 sampai dengan 95 SCM 2 ya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan evaluasi ataupun monitoring. Dan ternyata misalnya dinilai terlambat. Apakah kita nilai nih, apakah penyedia ini dinilai mampu atau tidak? Nah, kalau misalnya progresnya signifikan, ya kita bisa lihat dari evaluasi sebelumnya, maka bisa kita nilai mampu, dan kita juga minta pendapat dari rekan konsultan pengawas ataupun MK ya. Jadi untuk mengambil keputusan apakah dinilai mampu atau tidak. Dan setelah ada mampu, ya setelah kita nilai mampu, kita berikan kesempatan. Untuk pemberian kesempatan di per LKPP nomor 7 tahun 2018 maksimal 50 hari kalender. Nah, untuk pemberian kesempatan jangan langsung maksimal. Kita lihat dulu kemampuannya berapa sih ya. Dalam 1 minggu ini berapa persen pekerjaannya. Oh, misalnya 6%. Berarti kita lihat 6% itu 1 minggu. Oh, kalau misalnya keterlambatannya 11%, berarti penambahan waktunya kemungkinan kita bisa berikan 2 minggu. 2 minggu kita lihat saja ya, atau kita lebihkan misalnya 3 minggu. Nah, kita berikan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam pemberian kesempatan tentunya kita memperhatikan denda ya, denda keterlambatan. Jadi keputusannya seperti itu. Jadi kita lihat time schedule yang kurva S ya dalam mengambil keputusan dengan progres pekerjaan per minggunya seperti itu ya. Kalau saya seperti itu. Terus yang lain ya ada penyedia berdasarkan sebab-sebab yang mungkin pernah kakak alami, oke ya. Itu ya yang pernah saya alami, jadi kita memberikan kesempatan. Dan kalau saya selalu menghitung pekerjaan dari akhir nih, Kak Adik ya. Adik Tria Ulfa ini adik saya sih sebenarnya di Palembang. Oke, kita lihat misalnya pekerjaan kita dalam 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran, dan berarti dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kalau saya menilai masa kontrak itu terakhir tanggal 11 November ya. Saya selalu menghitung pemberian kesempatan 50 hari. Jadi dari 31 Desember sampai dengan 11 November. Dihitung mundur saja ya. Hitung mundur untuk menghitungnya. Dan pekerjaan berakhir paling lambat sampai dengan 11 November. Kalau saya menghitung seperti itu. Oh, misalnya pekerjaan ini diperkirakan dalam waktu 5 bulan. Berarti 11 November dikurangi 5 bulan. Untuk menjaga waktunya ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana jika PPK tidak menyusun dokumen RK3 ya? Memang sudah kewajibannya dalam PPK tidak menyusun RK3, berarti ini teknisnya berkurang nih. Dokumen teknisnya berkurang. Jadi di review ya. Kalau misalnya ketahuan terlebih dahulu, si Pokja melakukan review dan meminta dokumen RK3. Kalau misalnya Pokja juga tidak paham ya, menjadi cacat nih, dokumen kita menjadi kurang dan bisa menjadi celah kalau misalnya kita tidak mengeluarkan dokumen RK3. Memang sudah ada kewajiban kita. Jadi kalau hal yang wajib itu wajib kita penuhi seperti itu. Boleh dalam 1 DIPA PPK untuk belanja modalnya tersendiri. Bolehkah dalam 1 DIPA PPK untuk belanja modalnya sendiri? Sebenarnya kalau kita baca ya, di dalam DIPA itu semuanya adalah belanja pengadaan barang dan jasa ya. Ada barang, ada jasa ya. Kalau kita lihat 51 misalnya jasa ya. 52 itu barang sama jasa. Ada honor itu jasa. Kalau 53 belanja modal itu barang dan jasa juga ya. Jadi sebenarnya memang PPK tidak ada lagi. PPK harus ada di belanja modal. Sedangkan di belanja barang sendiri ada belanja barang yang diserahkan pada masyarakat. Jadi termasuk juga pengadaan barang dan jasa. Jadi memang tidak ada lagi pemisahan seperti ini ya. Jadi PPK memang harus yang sudah punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Ini Pak Hambali mungkin yang dari Papua ya. Ini rekan saya juga. Retensi ditunda pencairannya, pertanyaannya adalah bagaimana PPK melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan diserahkan, sedangkan penyetoran kerugian negara akan dilakukan 2 tahun yang akan datang. Wah, ini telat ya.
retensi ya. Kalau retensi itu masa berlakunya kan jaminan pemeliharaan tuh setelah pemeliharaan kan ada misalnya masa waktunya 6 bulan nih. 6 bulan setelah serah terima. Nah, kalau serah terimanya misalnya per 31 Desember, paling lambat berarti 30 Juni ya, untuk melakukan final handover FAO. Nah, setelah itu dalam 14 hari itu juga harus sudah diserahkan kepada si penyedia untuk jaminan pemeliharaan. Kalau misalnya ada klaim, ya klaimnya juga dalam waktu 14 hari. 14 hari. Dan sifatnya unconditional, kalau misalnya ada kejadian yang tidak bisa kita unconditionalkan, maka kita bisa melaksanakannya, melakukan pengaduannya kepada OJK. Jadi pernah juga kita sampaikan ke OJK, misalnya ada syarat-syarat yang memang berbelit-belit ya untuk mencairkan jaminan. Jadi bisa. Untuk yang retensi ya. Terus yang lain apalagi ya? Untuk hasil jasa konsultan, apakah laporan hasil yang dibuat oleh konsultan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Termasuk memohon saran bagaimana cara PK agar konsultan benar serius dalam pembuatan laporan hasil kerjanya. Oke. Ada koridor yang kita ukur ya, karena di dalam KAK konsultan kita sudah menjelaskan bahwa ada laporan mingguan, bulanan ya, harian misalnya. Ada laporan pradesain, laporannya banyak nih ya, laporannya sampai laporan final ya, laporan final. Nah, untuk itu laporan itu ada waktu untuk kita melaksanakan pertemuan ya, pertemuan. Misalnya 3 kali atau 4 kali kita melaksanakan transfer lah dari si penyedia konsultan kepada PPK, transfer knowledge ataupun asistensi ya, asistensi. Nah, oleh karena itu ya, yang laporan finalnya itu memang sudah menggambarkan secara keseluruhan terhadap kebutuhan yang diminta oleh PPK. Jadi konsultan itu dapat menggambarkan ya. Memang konsultan ini ahli ya, jadi dapat menggambarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, oleh karena itu si PPK dalam tahapannya memang selalu meminta penjelasan terhadap perhitungan ya, terhadap analisa konsultan ya, terhadap laporan konsultan. Jadi kita selalu melaksanakan asistensi ya. Kalau saya kemarin untuk beberapa paket kita asistensi minimal 4 kali. Jadi untuk transfer ya, terhadap kemauan owner. Apa sih kemauan owner ini terhadap bangunan Man IC misalnya, Madrasah Insan Cendekia ya. Jadi kita minta kepada PA untuk menyampaikan apa sih permohonannya, visi misinya. Jadi untuk bangun gedung. Dan sambilan juga membaca ini ya, membaca juknis ya, juknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kita ada juknisnya, jadi kita baca apa saja kemauan dari Kementerian Agama ataupun keinginan Kementerian Agama, kebutuhannya seperti apa di dalam pembangunan Man IC. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi bisa ya. Apakah boleh seorang PPK untuk rangkap jabatan Pokja dan PP? Ini tidak boleh ya. Apalagi dalam satu paket. Dalam paket yang sama tidak boleh. Kalau misalnya paketnya berbeda masih bisa ya. Apakah diperbolehkan seorang staf menjabat sebagai PPK, PNS berdasarkan pengalaman Bapak sejauh mana peran TP4D di daerah kami? TP4D bertindak sudah seperti penyidik di lokasi proyek. Tim apa saja dibentuk? Oke. Untuk yang TP4D memang namanya tim pengawal ya. Walpam ya, pengawalan dan pengamanan. Jadi yang jangan sampai beranggapan dengan adanya tim TP4D kita beranggapan bahwa kita ini aman. Selaku owner, selaku PPK, Pokja ini aman ya. Tentunya tidak ya, karena yang mengawasi kita bukan hanya tim dari TP4 ya, bukan pengawalan pengamanan, tapi banyak masih di luar, seperti misalnya ada pengawasan dari masyarakat, LSM ya, ada inspektorat ya,
ada BPK nanti, BPKP ya, selaku pengawas ya, pengawas di pemerintah. Jadi banyak. Jadi jangan beranggapan bahwa dengan adanya tim TP4D hadir di dalam kegiatan kita, kita merasa aman. Yang pertama. Dan tentunya ya dengan adanya tim TP4D ya membantu kita dalam pelaksanaan ya, dalam pelaksanaan. Apabila misalnya ada apa namanya, kondisi ataupun justifikasi hukum yang memang kita tidak bisa memutuskan ya. Jadi kita minta pendapat hukum ya, legal opini lah terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu. Jadi bisa. Tetapi bukan terhadap keahlian pengadaan barang dan jasa ataupun keahlian berkontrak. Dari segi hukum ya tentunya tim TP4D yang memberikan input ataupun masukannya. Dan di lokasi juga kalau misalnya tim TP4D melaksanakan monitoring ataupun pendampingan ya, kalau di lokasi ya harus harus didampingi oleh tim ahli ya, tim ahli yang memang misalnya untuk mengukur bobot ya, kualitas. Jadi tidak ada juga rekan-rekan di TP4 yang memang memiliki keahlian seperti itu. Jadi meminta bantuan tim ahli ya. Biasa ada dari universitas yang diturunkan ataupun rekan-rekan yang memang bergerak di jasa konstruksi ya. Misalnya dari LPJK ya, itu ada penugasannya dari untuk melakukan pengecekannya. Oke. Dan secara administratif biasa diminta ya. Misalnya kontraknya mana ya. Itu yang biasa kita diminta oleh rekan-rekan. Amandemen kontrak, apakah justifikasi yang wajib ada dengan tim penilai? Ya. Kontrak terkait pertanyaan saya serah terima. Ya. Untuk amandemen kontrak ya, amandemen kontrak ataupun perubahan kontrak memang harus ada justifikasi ya, karena kontrak ini ada sifatnya adendum penambahan ya. Misalnya tambah biaya, tambah volume ya, tambah kuantitas itu bisa ya. Terus ada namanya dilation ya, dibuang karena pekerjaannya misalnya sudah ada ataupun sudah pernah dilaksanakan. Misalnya ada pembangunan tahap 2 misalnya, tahap 2 ternyata pekerjaan di kontrak sebelumnya sudah ada nih untuk plester dan pengecatan di lantai 2 misalnya sudah ada, tapi di dalam kontrak yang kedua ada muncul lagi, bisa di-delete. Terus ada juga JCO ya, contracting order, perubahan pekerjaan. Apabila misalnya pekerjaan yang ada pekerjaan memang harus dilaksanakan nih dalam tahapan ini ya, tetapi tidak ada disampaikan di dalam kontrak, jadi bisa kita JCO. Nah, justifikasinya, alasan-alasannya itu yang bisa kita angkat ya, justifikasi. Tentunya justifikasi ini berdasarkan penelitian di lapangan ya, kondisi di lapangan ya. Kondisi di lapangan mewajibkan pekerjaan ini harus ada. Contoh misalnya pembangunan pagar nih, nilainya 2 miliar, ternyata waktu mau dibangun pagarnya tebing pagarnya roboh misalnya, ambruk ya, kita lakukan dulu pemasangan atau pekerjaan turapnya. Turapnya dipasang dulu baru kita dapat membangun pagar. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut yang memang wajib dilaksanakan. Nah, kalau CCO ini pekerjaannya sebelum di dalam kontrak awal tidak ada, tapi dimunculkan karena memang wajib dilaksanakan. Nah, kalau tidak, kita tidak dapat mencapai output ataupun pekerjaan yang kita inginkan. Serah terima pekerjaan ya, pekerjaan 100% berdasarkan tepat waktu, tapi waktu serah terimanya melampaui masa pelaksanaan. Oh gitu ya. Seharusnya setelah selesai pekerjaan tepat waktu ya memang sudah ada serah terima ya. Kalau serah terimanya lewat ya jadi klausulnya ini ya menjadi ada dikenakan denda nantinya. Jadi waktu, karena untuk serah terima ini boleh di hari kalender. Di hari kalender. Bisa saja. Kalau memang tidak ada ya bisa kita dilaksanakan ya, kita laksanakan dengan dengan tim yang lain ya, seperti itu. Wakil kita ya. Karena ada wakil tadi, tim dari PPK. Kalau si penyedia ya tetap
bisa lah, karena posisi dia yang akan melakukan serah terima seperti itu. Kalau BAST-nya lambat ya menjadi dikenakan denda. Ya. Jaminan pelaksanaan dalam paket pengadaan langsung perlu ya, jaminan pelaksanaan dalam paket pengadaan langsung. Memang yang tidak ada jaminan pelaksanaan hanya paket pekerjaan konsultan ya. Jaminan pengadaan dalam paket pengadaan langsung memang ada. Apalagi paket pekerjaan konstruksi ya, yang menggunakan SPK ya. Kalau misalnya barang yang menggunakan, barang kan ada garansi ya. Barang misalnya ada pembelian ya, itu tidak. Kalau misalnya menggunakan SPK untuk pekerjaan konstruksi ada. Boleh nggak dibagi HPS perencanaan dasar? HPS-nya. Apa nih HPS perencanaan dasar PU? Ini mungkin apa namanya bukan HPS ya. Mungkin perhitungan ya, perhitungan perencanaan berdasarkan Permen PU nomor 7 tahun 2019. Menurut saya mungkin pertanyaannya ada interpolasi mungkin. Boleh nggak dibagi HPS perencanaan berdasarkan Permen PU nomor 7 tahun 2019. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu, ini Mas Toto, mungkin kita perlu inbox lagi. Saya kurang paham apa pertanyaannya. Bisa nanti kita lanjut di apa namanya sesi melalui WA ya, WA. Jadi Bapak Ibu untuk konsultasi silakan dapat menghubungi saya di nomor 0821 ya 54 kali 3373, itu nomor WA saya, sama dengan apa sesuai dengan yang ada di slide ya. Kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, mohon dikoreksi ya. Kalau ada pendapat lain mohon juga disampaikan, bisa menjadi apa menjadi perbendaharaan kita ya. Bisa saja berbeda pendapat ya, karena ini sharing ya, sharing terhadap pengalaman saya ya, bisa saja pengalamannya berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu. Dan saya akhiri ya untuk sesi ini, sharing pengalaman sebagai tugas PPK. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan jika ada hal-hal yang perlu dibagi, silakan dibagi. Untuk yang inbox nanti di WA, mohon disebutkan namanya ya, supaya bisa di-save dan saya bisa bagi melalui email ya masing-masing terhadap dokumen yang dibutuhkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada LPKN, sama Bapak Andi Zabur Rahman yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya ya, sebagai alumni juga LPKN dengan rekan-rekan yang lainnya, dan mudah-mudahan ada kesempatan yang lain ya untuk kita berbagi seperti ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Hendro tadi ya, dengan Mbak siapa tadi saya lupa, Mbak Mutiara ya, yang selaku moderator saya untuk kegiatan ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil Kemenak Prof Kalbar yang telah membagi fasilitas untuk menggunakan layanan internet di kantor nih untuk berbagi. Terima kasih kepada rekan-rekan atas atensinya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Mutiara. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih nih Pak kepada Bapak Rudi Suhendra, ya PPK di Kemenak ya Pak ya, di Kemenak ya. Kalbar. Wah ini kita satu pulau ini Pak, cuman gitu. Iya, oke. Sebenarnya ada beberapa tadi yang mengangkat karena memang sesinya udah habis ini. Kita tutup aja ya, karena kan sudah dibagi nih, sudah di-share nomor telepon, WA,
dan ada Instagram nih, jangan lupa ya, tolong di follow nih Instagramnya Pak Rudi Suhendra. Iya, oke. Ya. Oke ya, saya closing ya Pak Rudi ya. Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Terima kasih kepada Pak Rudi Suhendra yang sudah memberi pengalaman dan berbagi ilmu ini dalam webinar pada sesi kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Andi Rahman sebagai Ketua LPKN yang sudah memfasilitasi acara ini berlangsung. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kita bisa selalu atau bisa tetap silaturahmi lah ya. Salah satunya bisa via WA atau di follow tadi IG-nya Pak Rudi Suhendra. Nah, atau IG saya juga ada tuh. Terus IG-nya LPKN Training Center juga ada, jangan lupa tuh di follow ya. Nah, kalau ini nanti videonya di share di YouTube, bisa dicek juga di YouTube official LPKN ya. Nah, demikian webinar pada hari ini. Tetap semangat untuk kemajuan pengadaan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.